Salam damai sejahtera bagi umat yang kekasih di Minggu Pemulihan Yesus Kristus pada minggu ini 24 Mei 2020. Kita boleh bersyukur kita masih berjumpa terus dalam ibadah minggu keluarga di rumah kita masing-masing. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tadi bacaan kita dari kitab Yoel 1 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 yang tentunya bagi kita untuk bisa memahami apa yang mau diungkapkan oleh bacaan kita pada minggu ini. Nah, jemaat yang kekasih, kitab Yoel itu dibuka dengan penampilan yang saya katakan dibuka dengan penampilan tulah belalang sebagai hukuman dari Allah. Kemudian kalau kita baca dengan seksama dimunculkan, di situ dimunculkan ada sebuah seruan dengan meniup sangkakala. Nah, jemaat yang kekasih, hal ini menandai bahwa hari Tuhan itu sudah dekat, yang merupakan sumber ketakutan umat Israel. Nah, karena itu diberikan seruan untuk bertobat sehingga mereka mendapatkan pengampunan daripada Allah. Saya mau katakan jemaat yang kekasih, sejak di sekolah minggu kita selalu diajarkan bahwa Tuhan itu adalah baik. Diajarkan juga Tuhan itu penyabar, pengampun dan sebagainya. Nah, memang tidak salah karena memang demikianlah adanya Tuhan yang kita kenal itu. Namun kita juga tidak dapat mengabaikan pemahaman bahwa Tuhan kita juga Tuhan yang menghukum setiap umat yang berdosa. Senada yang saya mau katakan dengan pembacaan Alkitab kita pada Minggu Pemulihan Yesus Kristus 24 Mei ini mengingatkan kepada kita. Nah, dengan kata lain di sini yang saya mau katakan, Nabi Yoel dia menceritakan hukuman Tuhan yang terjadi bagi bangsa Israel atas dosa mereka. Nah, apa yang kita lihat di dalam bacaan kita ini? Kita melihat bagaimana Allah itu memaparkan bahwa Tuhan itu menghukum bangsa itu dengan mendatangkan belalang. Bahkan itu terjadi dengan 4 jenis belalang tadi dalam bacaan kita. Nah, 4 jenis belalang itu yaitu yang pertama belalang pengirip, lalu yang kedua belalang pindahan, lalu yang ketiga belalang pelompat, dan yang keempat adalah belalang pelahap. Nah, hal tersebut kenapa jemaat yang kasih mengakibatkan kesengsaraan karena semua tanaman yang dilewati tak bersisa. Nah, selanjutnya disaksikan dengan datangnya suatu pasukan bangsa asing yang menyerang dan akan mengakibatkan yang namanya penderitaan. Nah, jemaat yang kekasih, di dalam kitab Yoel ini mau menggambarkan tentang pertobatan nasional. Kenapa demikian saya katakan? Karena bersama kita memahami bahwa kuasa Tuhan tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan juga selama-lamanya. Nah, begitu juga dengan ketegasan dalam penghukuman atas umat yang berdosa. Nah, kita diingatkan di sini dalam hidup sebagai orang yang percaya, sadarilah bahwa saat ini kita membutuhkan hikmat dari Tuhan agar tidak terus terbuai dengan pemahaman tentang Tuhan yang baik-baik saja. Kenapa demikian? Karena Ia juga adalah Tuhan yang menghukum. Ini yang diingatkan kita. Karena jangan sampai pemahaman iman kita sebagai orang yang percaya kita mengenal Tuhan karena Tuhan yang baik-baik saja, tapi tidak ingat bahwa Tuhan juga akan menghukum. Nah, Tuhan Yesus, saya mau katakan, sudah menebus dosa kita dengan berkorban bagi kita di kayu salib. Nah, akan tetapi masih banyak orang Kristen yang kemudian apa yang terjadi? Dia menyalibkan Yesus untuk sekian kalinya dengan tetap berbuat dosa. Nah, dengan seruan yang sama disampaikan kepada kita saat ini sebagai orang yang percaya, mari kita kembali kepada jalan yang berkenan kepadanya melalui firman-Nya dari kitab Nabi Yoel ini. Biarlah hari ini dan selanjutnya kita jalani bersama-sama dengan komitmen untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Nah, kita diingatkan bahwa penghukuman Tuhan itu berlaku bagi mereka yang tidak mau hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh.
yang kekasih, kalau kita baca ini sangat mengerikan sekali sebenarnya. Hampir setiap hari kita disuguhi dalam keberadaan kita saat ini berita bencana-bencana yang terjadi. Bahkan khususnya terakhir 3 bulan yang boleh kita rasakan di tahun 2020 ini, kita disuguhi berita dengan adanya virus COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Apakah ini sebuah bencana? Apakah ini karena ulah dan dosa umat manusia? Bagaimana kita memahami itu dalam iman Kristen kita sebagai orang yang percaya? Atau mungkin kita melihat ada banjir, ada tanah longsor, gunung meletus, bahkan silih berganti menghiasi berita yang ada. Nah, mungkin kita berpikir, apakah bumi ini sudah semakin tua? Atau ulah manusia semakin menggila dengan berbuat segala kewenangan dengan kedosaan mereka yang mereka lakukan, atau Tuhan mulai bosan dengan tingkah laku pola umat manusia? Jemaat yang kekasih, semuanya hanya tanya dan jawab dalam kehidupan kita sebagai manusia. Atau kita berpikir sekarang saat ini, apakah makna terjadi bencana bagi kita? Apa pula hikmat yang bisa kita petik dari petaka yang terjadi? Kita tidak usah jauh-jauh melihat bencana ada di hadapan kita saat ini, yang terjadi, yang belum habis, yang belum berhenti dan belum ditemukan untuk penangkal daripada virus COVID-19 itu sendiri. Nah, jemaat yang kekasih, kembali dalam bacaan kita di nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini. Serbuan belalang mengerikan dalam bacaan-bacaan kita. Begitu mengerikan. Kenapa? Karena bencana sehebat itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini ada kondisi kita saat ini sebagai umat manusia. Belum ada sebelumnya. Dengan kata lain, kalau kita lihat dalam ayat yang keempat, ada keterangan tentang 4 jenis belalang tadi yang muncul susun menyusun. Ada belalang pindahan, saya katakan tadi, ada belalang mengerit, ada belalang pelompat, dan ada belalang pelahap di ayat yang keempat itu. Nah, dapat kita perkirakan betapa besarnya pasukan belalang ini, karena seluruh dedaunan luluh lantah, digunduli, dan tanaman dibuat rata dengan tanah. Nah, ingat, bagi masyarakat bencana ini sangat mengerikan. Nah, kendati bukan terwujud dalam artian hama belalang, ngeri kita akhir-akhir juga tidak sepi dari bencana yang dialami oleh dunia, bahkan bangsa yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, seruan Yoel ini untuk membangun dan meratap, mengajak kita untuk memaknai bencana atau krisis dengan doa dan keprihatinan kita kepada situasi yang kita hadapi ini. Atau dengan kata lain, apa yang dapat kita petik dari peristiwa bencana apapun yang dialami dalam hidup kita saat ini? Atau suara Tuhan hendak diperdengarkan dalam hidup kita ini bagi bangsa ini? Nah, tetapi jemaat yang kekasih, saya mau katakan, ada pesan yang menarik yang disampaikan oleh Nabi Yoel lewat bacaan kita pada minggu pemulihan Yesus Kristus ini setelah kenaikan. Yang pertama, pada saat kita mengalami musibah, kita perlu diingatkan untuk mengintrospeksi diri. Karena seringkali Allah memakai musibah untuk menyadarkan kita, umat manusia, agar kita ini bertobat, berbalik mengikuti jalan Allah. Nah, Allah membiarkan bangsa Yehuda dalam bacaan kita ini mengalami musibah belalang untuk mengingatkan orang-orang Yehuda akan hukuman yang dahsyat yang akan datang kelak pada hari Tuhan. Itu hal yang pertama, pesan Nabi Yoel yang dapat kita petik. Lalu hal yang kedua, Allah menguasai sejarah. Semua yang terjadi dalam hidup kita tidak terjadi di luar kendali Allah. Nah, ini menguatkan kita. Melainkan diizinkan Allah untuk menggenapkan kehendak dan juga rencananya. Sehingga musibah seharusnya membuat kita semakin tunduk dan bersandar kepada Allah. Tapi
melalui kacamata kita melihat sekarang dengan adanya virus COVID-19 ini, ngeri juga kita, jemaat yang kekasih. Pemerintah menghimbau, gereja juga menghimbau, para tokoh-tokoh agama juga menghimbau. Tapi apa yang terjadi kita lihat saat ini tidak diindahkan oleh sebagian masyarakat. Tetapi kita diingatkan melalui pembacaan kita dalam minggu pemulihan Yesus Kristus ini. Hal yang ketiga yang saya katakan, kita memerlukan Roh Kudus yang dijanjikan Allah bagi setiap orang yang percaya. Namun kita diingatkan di sini bahwa sadarilah bahwa apa yang kita alami dalam diri kita ini bersifat unik, tidak sama bagi setiap orang. Dengan kata lain, jangan mengharapkan berulangnya pengalaman orang lain dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita diingatkan di sini, ketika kita mengalami peristiwa, musibah, jangan menyalahkan Tuhan. Sebaliknya kita perlu bertanya, apa maksud Tuhan melalui sebuah musibah yang kita alami? Atau yang saya mau kata lain, ya, patut kita mengatakan dengan adanya virus COVID-19 ini sebagai musibah bagi umat manusia. Tapi kita diingatkan, jangan menyalahkan Tuhan. Karena bila kita mengalami musibah, kita diingatkan saja sebagai orang yang beriman, tetap bersandar kepada Allah, mengikuti seluruh himbauan baik pemerintah, gereja, dan juga tokoh-tokoh yang kita kenal. Dan bukan hanya itu, yakinlah bahwa ada kuasa, bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Walaupun yang terbaik itu mungkin merupakan sesuatu yang terasa sangat menyakitkan. Kita sangat menantikan datangnya hari Tuhan untuk memerlukan Roh Kudus yang menjadi penolong kita dalam menjalani akan kehidupan ini. Nah, jemaat yang kekasih, semua yang baik tentu Tuhan telah lakukan dan Tuhan telah sediakan bagi kita sejak dari awal mula penciptaan. Kita semua yang saya katakan sebagai umat ciptaannya melihat dan merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan kita dalam perjalanan hidup kita selama ini. Lalu, apalagi yang kita cari dalam kehidupan ini? Apakah kita masih merasakan kekurangan atas semua berkat yang sudah kita terima dari Tuhan? Ataukah kita sudah dapat bersyukur atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Nah, tetapi jemaat yang kekasih, melalui bacaan kita saat ini, kita kembali diingatkan kepada Tuhan tentang karya yang sungguh nyata dalam kehidupan kita, yaitu tentang perintah-perintahnya. Nah, untuk itu saya mau katakan sebagai umat Tuhan, sebagai ciptaannya, jangan sekali-kali kita melupakan apa yang Tuhan berikan dan ajarkan kepada kita. Tetapi mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, agar hidup dan kehidupan kita ini senantiasa terus bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, umat yang kekasih, mari apapun yang akan kita alami dan terjadi dalam situasi kondisi yang kita hadapi saat ini, yakin dan percaya, semuanya itu mempunyai maksud yang Tuhan berikan untuk yang terbaik dalam hidup kita sebagai ciptaannya. Biarlah firman Tuhan di hari Minggu pemulihan Yesus Kristus tanggal 24 Mei 2020 ini menguatkan kita, bahkan dengan tema yang diberikan bagi kita melalui bacaan ini, bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Saya persilakan bagi umat Tuhan dan juga seluruh keluarga untuk melanjutkan ibadah ini dalam keberadaan kita di rumah kita masing-masing. Dan Tuhan tetap ada dan memelihara kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus.